Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang materi peristiwa Fathu Makkah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fathu Makkah. Sebelum kita menjelaskan kepada materi-materi yang tadi, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembebasan kota Mekah, merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum Quraisy. Peristiwa Fathu Makkah ini terjadi pada bulan Ramadan, bertepatan dengan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa Fathu Makkah adalah dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa Fathu Makkah berakhir dengan damai tanpa pertumpahan darah sedikit pun karena kaum Quraisy menyerah. Nabi Muhammad SAW kemudian membersihkan kurang lebih 360 berhala dan menghapus gambar-gambar yang ada pada Ka'bah tersebut. Yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Penyebab terjadinya Fathu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Bani Bakar, salah satu kabilah kaum Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada tahun 6 Hijriah berisi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum Quraisy dengan umat muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian itu dijelaskan bahwa apabila setiap kabilah ingin bersekutu dengan kaum Quraisy atau muslim, maka tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang bersepakat. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat, Bani Khuza'ah menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Bakar kemudian menyerang dan membantai Bani Khuza'ah. Setelah itu, Bani Khuza'ah melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan pasukan. Nabi tidak segera mengiyakannya, tetapi meminta Bani Khuza'ah menunggu waktu yang tepat. Kendati demikian, Nabi Muhammad tidak tinggal diam dan mengirimkan perwakilan damai kepada pemimpin Quraisy dengan membawa sejumlah tawaran. Di antaranya, yang pertama, Nabi meminta kaum Quraisy untuk membayar ganti rugi terhadap korban dari Bani Khuza'ah. Yang kedua, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan mereka dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah.
Maka kaum Quraisy memilih tawaran yang ketiga, sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menyiapkan pasukan untuk menyerbu kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerbu kaum Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad mengumpulkan 10.000 pasukan dari Madinah. Nabi kemudian membagi pasukan tersebut ke dalam 4 divisi, yang masing-masing ditugaskan untuk memasuki Mekah dari 4 penjuru mata angin. Kendati demikian, Nabi Muhammad SAW berpesan agar pasukannya tidak menyerang karena tidak ingin adanya pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Kedatangan pasukan muslim membuat Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy, menyesal menolak tawaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Merasa tidak berdaya, maka Abu Sufyan memutuskan untuk masuk Islam. Akhirnya pasukan muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum Quraisy dan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Akhir dari peristiwa Fathu Mekah, ketika kaum Quraisy menyerah, Nabi Muhammad segera memerintahkan untuk menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Nabi Muhammad kemudian memerdekakan kaum Quraisy dan menjanjikan ampunan Allah kepada siapa saja yang mau bertobat dan masuk Islam. Mendengar keputusan Nabi, maka kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Setelah peristiwa ini, kota Mekah secara resmi dipegang oleh umat muslim. Setelah kejadian itu semua, kaum muslim tidak perlu lagi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah akibat teror yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Fathu Mekah menjadi salah satu peristiwa perdamaian besar yang tercatat dalam sejarah tanpa adanya pertumpahan darah. Bahasan yang terakhir yaitu hikmah Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dari peristiwa ini dapat diambil banyak hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Berikut adalah 8 hikmah penting dari Fathu Mekah. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua hikmahnya toleransi, yang ketiga pengampunan, yang keempat keadilan, yang kelima kasih sayang, yang keenam keberanian, yang ketujuh kesabaran, dan yang kedelapan keteladanan. Dari hikmah-hikmah ini sangat penting bagi umat Islam dan dalam menjalankan kehidupan. Persatuan dan toleransi diperlukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Pengampunan dan keadilan diperlukan juga untuk menciptakan kedamaian. Kasih sayang, keberanian, kesabaran, dan keteladanan diperlukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memahami dan mengamalkan hikmah-hikmah Fathu Mekah, maka umat Islam dapat menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih baik. Baiklah ya anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah penjelasan sedikit tentang materi peristiwa Fathu Mekah. Terima kasih.